Dan satu hal lagi, di tengah-tengah kita ada seorang teman by now, udah kedua kali datang ke sini, Pak Yusak Kancana. Beliau sangat dikaruniai oleh Tuhan dengan mengajar tentang kebaikan Tuhan. Kalau Anda belum follow Instagramnya, TikToknya, Anda bisa follow. Beliau juga adalah penulis buku, terus di buku yang berikutnya beliau juga ngajak-ngajak untuk nulis buku, jadi saya juga ikut-ikutan. But anyway, dia ada di tengah-tengah kita, dia menyempatkan dirinya untuk hadir di tengah-tengah kita dan akan menyampaikan kabar baik tentang Tuhan. Jadi sekali lagi kita berikan sambutan yang paling meriah untuk Pak Yusak Kencana. Sekali lagi beri sambutan yang paling meriah. Anda dipersilakan duduk Bapak Ibu. Amen. Shalom. Good morning. Senang sekali ada di sini. It's an honor to be here again. Terima kasih Pastor Rosid yang sudah memberikan kesempatan untuk saya. Your pastor is one of the kindest person I know. Jadi you're blessed. Amen. Senang sekali melihat ada beberapa mungkin yang belum ketemu saya tahun lalu. Ada beberapa yang baru. But I'm so glad to be here. This is my third trip to the US in the last 12 months. After 27 years, saya nggak pernah ke sini. Jadi tahun lalu itu ke sini pertama kali dalam 27 tahun. So God is blessing me. I enjoy the trip, meeting people. Dan saya harap saudara juga senang ada di sini pagi ini. Semua senang ada di sini? Nggak ada yang dipaksa ke sini? Diseret temennya nggak ada? Katakan pada sebelahmu, saya senang kamu duduk di sebelah saya. Katakan. Amen. Saya ingin lihat senyum saudara sebenarnya. Amin. Haleluya. Jadi sebenarnya nggak usah kenalan lagi karena tahun lalu udah kenalan ya. Biasanya saya bawa slide keluarga saya. Kali ini, tahun lalu saya bersama anak saya nomor 1. Kali ini istri saya nyusul ke New York hari Kamis nanti. Saya akan jemput di sana. So, mungkin singkat aja. Karena kalau nggak kenalan maka tidak, apa? Kalau tidak kenal maka tidak. Anak muda sekarang bilang, kalau tidak kenal maka tidak jadian. Jadi saya lahir baru waktu umur 18 tahun, langsung Tuhan libatkan dalam kegerakan kaum muda. Sampai sekarang DNA kaum muda itu nggak bisa hilang. Jadi akhir-akhir ini sejak masuk ke sosial media, saya sering ada di acara-acara next gen dan selalu jadi yang paling tua di ruangan itu. So I don't know why, tapi ya masih ada passion nulis buku tentang understanding Gen Z. Kemudian sekarang second book project, saya libatkan penulis-penulis muda yang sangat-sangat luar biasa, ya termasuk Pastor Rosid ada di dalamnya, bersama dengan beberapa leaders, young leaders. Senang sekali ada di sini hari ini, haleluya. Saya mau share satu firman Tuhan yang memberkati saya, revolutionize my understanding about God. Saya udah share sebagian tahun lalu, tapi something happened when I was sebenarnya berproses dari tahun 2007 sampai tahun 2012. Jadi sejak itu saya melihat Alkitab secara baru, Tuhan Yesus ternyata begitu indah, dan Alkitab itu yang sebelumnya saya pikir ada hal-hal yang mengerikan khususnya di perjanjian lama ya kan. Tapi sebenarnya itu ada hidden messages, ada tentang Yesus, tapi kita harus bongkar, harus gali supaya menjadi satu berkat untuk kita. Kebenaran atau the gospel itu saya percaya sesuatu yang simple, harus simple. Supaya encim-encim di kota sana, di Gajah Mada, di Jakarta bisa ngerti the gospel. Inang-inang di atas gunung di Tanah Karo, saya pernah di Medan soalnya, harus bisa mengerti the gospel. Yang tinggal di pedalaman Kalimantan, Papua, di hutan sana, bisa mengerti the gospel. It's simple. At the same time, simple tapi mendalam. Ya mendalam karena diselidiki sampai dalam nggak ada habis-habisnya. Ya ada istilah dalam bahasa Inggris tuh profound. Profound is simple but deep. Luhur dalam bahasa Indonesia. Sehari-hari kita nggak pakai kata luhur ya. Tapi dia harus seperti itu. Ya. Saya jadi ingat joke-nya Pastor Arifin. Ya, kalau kita selidiki firman cuma jadi knowledge kan ada di 1 Korintus 8 ayat 1. Oke. Knowledge itu puff up, bikin orang jadi sombong. Ya. Kalau kita S1, sarjana teologi menjadi sarjana tinggi hati. Ya kan? S2, MTH makin tinggi hati saya.
Sekarang saya lagi DTH, tinggi hatinya. Jadi tanpa pewahyuan dari Kristus kita malah jadi cuman tahu knowledge aja, tidak mengubahkan kita. Jadi hari ini saya ingin cerita apa yang mengubahkan saya, dan kalau boleh nanti saya jadikan panggung ini satu alat peraga. Alkitab kita terbagi dua, jadi this is the Old Testament, karena sudah baca dari kiri ke kanan kan, this is the Old Testament, New Testament. The dividing line I believe is the cross. The cross change everything. Yang memulai memicu perjanjian baru itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Darahnya, paid by the price. Covenant itu harus dibayar dengan darah. Nah, ini explain atau reveal many things, ya. Sehingga sekarang kalau ngomong sama anak-anak muda, anak saya sendiri, ya waktu dia masih umur 13-14 gitu loh, saya masih ingat, I was taking her to the school, driving her, dan pembekalan nih mau sharing firman. Saya cerita tentang Daud dan Goliat. Lalu anak saya kayak anak Gen Z tipikal, siapa di sini anaknya Gen Z, lahirnya antara 95 sampai 2010, ada seperti saya? Ya, baru 2-3 kalimat mereka potong kita, bener gak? Anak-anak muda, karena mereka begitu penuh dengan knowledge, ada banyak input dari TikTok. Jadi ngomong Daud dan Goliat, terus anak saya bilang ini, Dad, how can you be so sure that everything written in the Bible is really true? Emangnya pernah ditemukan kerangka dari raksasa di Israel? Itu anak saya, anak pendeta. Jadi sebenarnya make sense karena berarti arkeologi kan tulang itu kan bisa bertahan lama, dan kalau ada Goliat berarti ada tulangnya raksasa dong, gitu loh. Sangat logical, ya. Kalau anak saudara nanya kayak gitu, cepat-cepat telepon Pastor Rosid, saudara. Jadi kita langsung gemetar, anak kita udah agnostik nih. Ya. So that's what happened. Tapi I found things that mulai reveal kepada hati saya tentang sebenarnya ada keindahan Tuhan di dalamnya. Nah, saya akan cerita kepada saudara banyak cerita hari ini. Seperti kita tahu kalau dari sisi menafsirkan Alkitab kita tidak bisa bangun doktrin dari cerita. I know. Oleh sebab itu saya ingin mulai dengan satu clear statement dari satu firman Tuhan di Efesus 2. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita mau baca sama-sama. Oke. Oke, saya bacakan aja biar lebih cepat, oke? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah, I notice something. This is a clear statement. Ini adalah, this is the gospel, oke? Kalau salah satu ayat yang menggambarkan, kalau ditanya what is the gospel, kita bisa mengacu pada sini selain 1 Korintus 15. Nah, awalnya itu semuanya adalah kasih karunia. Dalam bahasa Inggris ada kata God-nya di sana. God save you by His grace. Everything start with God. Amen. Bukan dari kita. So we can say the Bible is not about us, the Bible is about God. Nanti kita akan sampai kepada kesimpulan, tapi saya ingin kita sama-sama kasih karunia, kemudian oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi Tuhan udah bergerak duluan, provide the grace. Nah, faith itu adalah respon kita terhadap the grace. Oke? Tapi grace-nya udah ada duluan. We don't strive to create the grace. Grace is offered to us. We respond to what God has done. Amen? Nah, tapi ada sesuatu yang menarik di sini, dikatakan itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian. Pemberian itu give. Saudara, kalau give itu bayar atau enggak? Enggak. You don't earn it. Kalau saudara ulang tahun dikasih hadiah, terus orang yang terima hadiah bilang, oke, thank you Ko, thank you Ci, ini harganya berapa, saya bayar aja. Saudara rasa gimana? Then that's not a gift if you pay me, ya kan? So give is free. Sebenarnya salah satu ilustrasi yang saya belum pernah masukin di konten nih, kita cerita dulu di GBI Rock Philadelphia, oke? Bocorannya, oke? Sama seperti orang ada punya wedding, yang punya wedding mengundang kita, misalnya di Hotel Mulia Senayan, oke? Wah, kesempatan untuk makan buffet,
Oke. Nah, itu adalah sebuah grace pada saat kita diundang, ya kan? Do we earn it? No, kita nggak beresin bangku, nggak vakum karpet di Hotel Mulia, tidak. Because of friendship, graciously dia invite kita. Nah, kita datang, masuk ke ballroom itu, that's faith. Responding to the invitation. Amen? Nah, tapi ada satu yang saya ingin emphasis di sini adalah ada perkataan bukan, apa dikatakan, bisa hilang di sini. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian. Terus masih di double down lagi dikatakan bukan hasil pekerjaanmu. Tapi yang saya ingin cerita hari ini adalah triple down. Dikatakan jangan ada orang yang membanggakan diri. No one should boast. Nah, tapi the question is, kenapa sampai diulang 3 kali? Ini hubungannya nanti saya akan cerita tentang prakteknya gimana. We don't just talk theology here. Karena menurut saya ada kecenderungan di dalam manusia sejak kejatuhan dalam dosa, bahwa manusia itu selalu berusaha untuk earn. That's the thing. Jadi sejak dari pencobaan pertama saja kita udah tahu, kan iblisnya bilang gini, kalau kamu makan buah ini kamu akan menjadi seperti Allah. Oke, ada banyak sekali elemen di dalam peristiwa itu. Karena ada banyak kebenaran yang Tuhan udah taruh in place since the beginning. Ya, kita di dalam menafsirkan Alkitab kita ada istilah the first mention principle. First mention itu banyak kata atau konsep dimunculkan pertama kali, dan itu adalah satu kebenaran yang berlaku di seluruh Alkitab, dan understandably ada banyak di kitab Kejadian. Nah, di sini kalau kamu makan buah ini kamu akan jadi seperti Allah. Padahal sejak awal Tuhan ciptakan manusia serupa dan segambar. So sebenarnya in short, godaan terhadap manusia adalah supaya manusia ini berusaha earn the blessing that God has already given them. Given you. God has given you the blessing. God has given you the destiny. God has given you the plan of salvation. The future for your children, for your grandchildren. The job that you are desperately in need, yang mungkin saudara belum dapatkan hari ini. It has been provided for you in His grace. Nah, pada saat kita menerima pewahyuan ini, we respond by faith. Masalahnya, kita tergoda untuk striving. Nah, saya percaya Tuhan sudah sediakan semuanya. Ini gambar sudah diulang-ulang terus sejak Taman Eden. Sebenarnya semuanya sudah disediakan. Tinggal mengusahakan. Kita tetap kerja loh. Kita tetap kerja. Gak berarti udah disediakan semua gak kerja. Sebab itu di perjanjian baru diulangi lagi. Tidak kerja, tidak makan. Adam disuruh bekerja, tapi mengerjakan, mengusahakan sesuatu yang sudah disediakan. Itu beda dengan orang dunia, orang agama, orang yang tidak punya keyakinan Tuhan sudah sediakan, mereka berusaha tanpa keyakinan itu. Jadi mereka harus dengan kekuatan mereka harus try to earn it. Amen. Nah, sekarang what happened setelah mereka jatuh dalam dosa? Mereka pergi ke pohon ara, ya kan? Di sini nggak ada dekorasi pohon soalnya. Jadi mereka tutupin tubuh mereka dengan daun ara. Nah, daun ara adalah lambang dari religion itu. Inisiatif manusia. Mana tahu Tuhan berkenan nih dengan perbuatan saya ini. Sambil mereka tuh berusaha meredam rasa takut, rasa fear, shame, and the deepest is feeling condemned, separated from God. Nah, kemudian singkat cerita, sekarang saya mau tanya saudara sekarang. Ada quiz pagi ini, oke? Siapa yang pertama kali mencari? Tuhan cari Adam atau Adam cari Tuhan? Tuhan yang cari Adam, and that's revelation. That first mention bahwa Tuhanlah sebenarnya yang mencari kita. Dan pertanyaannya kenapa sekarang ini kebanyakan yang kita dengar adalah kita harus mencari Tuhan, benar nggak? Saya dukung saudara, I'm for you kalau saudara cari Tuhan. Gak ada yang salah dengan itu, tapi kita mencari Tuhan itu sebenarnya adalah respon terhadap the revelation bahwa Tuhan terlebih dahulu cari kita. Haleluya. Jadi waktu muda saya sering bilang, I found Jesus, waktu kita lahir baru kan. Sebenarnya bukan I found Jesus. Jesus was not lost. We are. Jesus found us. Pada saat kita nggak perform sama sekali, pada saat kita belum ngapa-ngapain, belum setia, ya,
Roma 5 bilang pada saat kita masih berdosa, Tuhan telah mati di kayu salib untuk kita. So, banyak hal sudah terjadi sebelum saudara bisa ngapa-ngapain. Haleluya. So, hari ini, my prayer is, you go home, not striving more, trying harder, tapi receiving by faith. Kemudian akibatnya apa? The fruit is, yang tadi kita pikir God demand from us, itu akan naturally flow out as fruits. Haleluya. Amen. Masih hidup semuanya? Amen. Nah, so since the beginning sudah seperti itu. Jadi apa tentang boasting ini? Boasting itu kenapa kok manusia ada kecenderungan itu bahkan sampai setelah kita lahir baru. Boasting itu ada hubungannya dengan, sebenarnya gambarannya itu dipakai dari zaman perang dulu. Ya, siapa yang di sini suka lihat film film perang itu yang medieval, kingdom lawan kingdom. Kaptennya akan ngomporin dia punya pasukannya kan. Wah, gitu kan. Pernah nonton Braveheart? Oke. Lihatlah betapa tajamnya pedang kita, betapa panjangnya lembing kita. Try to fire up, itu adalah boasting. Boasting in our strength untuk memenangkan peperangan. Tuhan bilang, no, aku yang sudah lakukan itu semua. Nah, sampai Tuhan Yesus naik ke surga, perdebatan tentang to earn itu masih ada. Saudara kalau baca kisah para rasul, saya kadang-kadang shock juga. Wah, ini udah rasul loh. Masih bingung. Oleh sebab itu mereka harus ngumpul di Yerusalem, di kisah Rasul 15 itu, konsili pertama di Yerusalem. Mereka debat antara yang harus sunat, enggak harus sunat. Only by faith. Ini enggak harus begini juga, ada syarat-syarat lagi. Terus ada kata-kata gini, saya nggak sempat masukin di sini. Petrus bilang gini, kenapa kita ini nggak boleh lagi menaruh di atas pundak bangsa-bangsa lain ini yang mulai percaya beban yang kita dan nenek moyang kita tidak sanggup tanggung. That's the law, that's the demand. You have to do this supaya Tuhan. Jadi rumusan orang-orang agama itu begini. Aku wajib lakukan ini supaya Tuhan. But after the cross, kita di Philadelphia hari ini saya percaya rumusnya beda. Bukan kita wajib ini supaya Tuhan, tetapi kita mindsetnya, saya berharap nanti saudara pulang mindsetnya yang baru, yaitu Tuhan telah, maka kita akan. Tuhan telah setia kepada kita, Revelation, maka kita akan setia. Tuhan yang kudus tinggal di dalam aku, maka aku hidup kudus. God is a giver, for God so loved the world that He gave. Love, give. The giver lives in me, then I give. Bukan kita wajib memberi supaya Tuhan berkati. Kita ini sudah diberkati. Berkat terbesar adalah Kristus sendiri dalam hidup kita. Kita disebut orang diberkati, oleh sebab itu kita banyak memberi. Haleluya. To me that's revealing. To me, ternyata hidup ini bukan untuk striving. Not boasting about our performance. Oke. Kalau saudara masih nggak percaya bahwa kayak mental transaksional ini masih suka mengunjungi kita, menjadi bagian dari subconscious kita, saudara lihat pada saat begini, yang gampangnya deteksinya begini, pada saat sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Yang bad things happen. Begitu bad things happen repeatedly, nah, itu lebih kacau itu. Bad things happen repeatedly in just one day. Wah, oke. Di sini Uber ya, kalau di sana kan Gojek, oke. Kalau misalnya kita naik, dari paginya dulu, paginya sebenarnya mau janjian nih besok nih dengan ada interview pekerjaan penting atau ada meeting dengan bos, lupa pasang alarm, saudara. Pas saudara bangun, udah kesiangan, saudara langsung lompat dari ranjang kemudian saudara jatuh, oke. Saudara mandi, air panasnya mati, saudara pesen Uber atau Gojek cancel 3 kali, kemudian hujan turun, oke, makeup luntur semua, eyelash copot, amen. Sampai kantor bos marah-marah, komputer hilang, itu namanya sudah jatuh ketibaan apa? Tangga, digigit anjing. Ini susah kalau diterjemahin di Square One, ini susah. Minta itu. Saudara,
When that happens, ayo jujur, apa yang ada di benak kita, subconsciously langsung yang muncul apa? Yeah. And then kita bertanya apa? Aku salah apa? Kok Tuhan hukum aku? Benar nggak? Apa cuma saya doang? Philadelphia semua lebih rohani nih. Tuhan hukum aku. Jadi kita berpikir satu skenario, aku tidak perform, terus Tuhan hukum. Benar nggak? Zaman tahun 80-an, 90-an, dulu 80-an papi mami saya di rumah ada persekutuan. Jadi saya sering dengerin tuh khotbahnya pendeta-pendeta, meskipun Kamis malam itu persekutuan Kamis malam, saya seringnya kabur duluan. Oke? Kalau nggak berhasil kabur, mami saya akan bilang, Pak Pendeta tolong doain anak saya nih, kabur-kaburan, pemberontak. Saya ditumpangin tangan. Saya disebel sama pendeta. Akhirnya jadi pendeta. Nah, saya sering dengar beberapa tagline yang populer, tapi setelah saya mengalami pencerahan itu, saya periksa lagi, kok yang Pak Pendeta bilang itu ayatnya mana ya? Kok nggak ada, saudara? Saya mau kasih contoh. Saudara pernah dengar gak ini? Banyak doa, banyak berkat. Siapa yang pernah dengar itu? Hah? Banyak doa, banyak berkat, pernah dengar? Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Loh kok saudara hafal? Waktu saya periksa di Alkitab, mana ayatnya? Saudara, saya dukung saudara kalau saudara berdoa, banyak. Tapi berdoa banyak bukan dalam rangka transaksi sama Tuhan. Supaya diberkati sama Tuhan. Supaya saudara nggak bingung ntar pulang, ya benar gimana sih pendeta ini harus diundang lagi atau enggak kira? Saudara, saya mau katakan clear statementnya adalah kita bukan berdoa banyak supaya diberkati. Kita menerima pewahyuan bahwa kita orang yang diberkati, oleh sebab itu kita berdoa banyak. Haleluya. Kalau kita doa banyak, tambahin dong sedekah, tambahin dong amal ibadah, itu kita sama dengan hari Jumat. Ini kalau di YouTube nanti dipotong yang tadi. Kita bukan agama, saudaraku. Oleh sebab itu pada saat Adam dan Hawa tadi sibuk dengan daun-daunan tadi, God came on the scene. And he said, not that way. Bukan gitu caranya untuk hubunganmu bisa dipulihkan dengan aku. Tidak akan pernah melalui inisiatifmu, caramu, metodemu, apa yang kau rasa. No. Apa yang Tuhan kasih? Sebagai gantinya, kulit binatang. Ya, saya nanya, saya jawab biar cepat. Kulit binatang itu tidak diciptakan baru. Hari penciptaan sudah selesai 6 hari. Tidak let there be kulit binatang, tidak. Kulit binatang diambil dari binatang yang disembelih. Dan itu adalah satu tindakan profetik Tuhan, gambar pertama tentang penebusan. Mulai hari ini, hubunganmu dipulihkan dengan aku. Harus melalui darah. Saya percaya kulitnya masih berdarah-darah ditaruh di atas tubuhnya Adam dan Hawa. Karena singkatnya, this is the gospel. Dosa, upah dosa adalah ayat hafalan sekolah minggu. Upah dosa adalah maut. Dan Tuhan itu adil. Tuhan sayang sama manusia, tapi nggak bisa dosa diabaikan begitu saja. Put it under the carpet. Nggak bisa. Supaya adil, dosa ini harus ada hukuman. Tapi kalau dihukum, terpisah di neraka selama-lamanya. Tuhan nggak bisa dapetin anaknya lagi. So God has a dilemma. His love and His justice. Bagaimana caranya? Hukuman tetap dilaksanakan, tapi dipindahkan kepada yang namanya kurban. Blood. Jiwa harus dibayar dengan darah juga. Nah sekarang, domba itu hanya gambar saja. Suatu hari, Sang Mesias, anak domba Allah, disembelih. Di sepanjang perjanjian lama, darah binatang menutup dosa. Waktu Yesus datang, dia menghapus dosamu dan dosaku. That's the gospel. Tuhan sekarang kan mau bilang sama kita semua di Philadelphia pagi ini, it's not what you earn. It's my sacrifice for you. And it's done. Haleluya. Pada saat kita merasa tadi, gua salah apa nih? Jangan-jangan, nah ini performance oriented. Apa pada saat semua tadi bad things happen itu, jangan-jangan kemarin gua devotionnya bolong terus sepanjang bulan lalu. Persembahan kurang, Roh Kudus sebenarnya suruh kasih, tapi gua nggak taat.
Bentar lagi gue dikasih bangkrut sama Tuhan. Mana tahu sebentar lagi dicium mobil, ditabrak mobil. And all those punishment came. Waktu rame LA Fire, saya nggak tahu udah cerita belum di sini. LA Fire itu kapan ya? Di tahun lalu. Pacific Palisades semuanya kebakar. Beberapa hamba Tuhan di Indonesia, hukuman Tuhan. Tuhan marah karena orang di Grammy Award mengatakan menghina Tuhan. Bakar. Terus saya merespon juga di sosial media. Saya bilang kalau Tuhan gara-gara ada satu orang menghina Tuhan, Tuhan mendatangkan api, seluruh LA jadi sate marangi. Tahu sate marangi? Sate taichan. Satu dosa memicu Tuhan ngamuk. Tuhan bludruk. Lupa minum obat darah tinggi. Marah-marah. But you cannot explain kenapa di Pacific Palisades. Memang aneh sih. Saya gak diajak sama teman ke sana. Udah 2 kali. Ini terbakar, ini gak terbakar. Sebenarnya terbakar, ini gak terbakar. Lucu juga sih. Tapi you cannot explain kok gara-gara dosa Tuhan marah dan ngamuk. Kemudian ada gereja terbakar, ada gereja gak terbakar, ada tempat ibadah yang lain gak usah disebut. Terbakar, ini gak terbakar. Bos mafia ada rumahnya terbakar, ada bos mafia rumahnya gak terbakar. How do you explain that? Ya, biar saudara gak pulang bingung nanti. Let me just say it. My version of the understanding. Saya percaya ada yang namanya natural disaster. Because we live di bumi yang sudah jatuh, makin rusak. Ada gempa bumi, tsunami, fire, can happen. But you cannot say, God caused that to happen. Apalagi dalam rangka menghukum orang. Amin, saudaraku. Nah, kita hidup di dalam dunia yang ada natural consequence. Kalau kita naik motor ugal-ugalan, jatuh. Kita bilang anak-anak kita, hikmat, jangan ugal-ugalan, nanti bisa jatuh. Natural consequence. Kalau dia jatuh, jangan bilang Tuhan yang jatuhin dong. Natural consequence. Kalau sudah curi, sudah urusan dengan polisi. Bukan Tuhan yang masukin saudara penjara, bukan. It's the system. Natural. Orang berzina, keluarganya bisa hancur. Apa Tuhan yang hancurin? No. It's natural. Oleh sebab itu, pada saat, nah this is what's amazing about Tuhan kita. Kalau kita terpuruk, kalau kita nggak taat sama dia, terus ada kena natural consequence, janjinya dia tidak pernah tarik. Dia tetap berada bersama dengan kita. Dia Immanuel. Dia bukan hukum kita. Dia justru memburu kita, bukan untuk menghukum, tapi untuk memulihkan. Dia tetap hadir di lembah yang terdalam. When we hit rock bottom, lowest moment of our life, He's there. Dia disebut Immanuel. Janjinya, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Efesus 1, Roh Kudus yang ada padamu adalah jaminan. Wow, luar biasa. Itulah Bapa kita. Mengangkat kita kembali. Amen, saudaraku? Sebab itu dia mencari Adam. Nah sekarang saya ingin cerita kepada saudara. Di perjanjian baru ada juga cerita tentang perempuan Samaria. Karena di Yohanes 4 ayat 4 dikatakan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Sekali lagi dia yang datang ke sana. Yohanes 4 ini adalah kontras terhadap Yohanes 3. Karena Yohanes 3 Yesus ada encounter dengan Nicodemus. Tapi karena zaman itu belum ada Microsoft Excel, the writer cannot put them in the juxtaposition to contrast. Karena Nicodemus sebagai orang yang expert of the law, dia seperti kayak orang perjanjian lama, dia mendatangi Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus yang mendatangi perempuan itu. Nicodemus datang malam hari, Tuhan Yesus mendatangi dia di siang bolong. A man, a woman. Saya ingin tunjukkan kepada saudara hari ini bahwa this lady, perempuan ini, is you and me in the story. Oke? Dia menghampiri kita. Amen? Nah, masih bangun semuanya? Amen? Nah, saudara, dari peristiwa ini, saudara tahu kalau petanya Israel itu dibagi 2. Ya, kalau Amerika kan ada 4 time zone, 5 time zone, 6 time zone, ya kan? Kalau Israel itu Galilea di utara,
dan Yudea di selatan, ada Yerusalem. Nah, kalau zaman itu mereka punya Google Map, pasti ada beberapa alternative routes. Dan yang paling dihindari orang adalah yang lewat Samaria ini. Karena nggak mau ketemuan sama orang Samaria, second class, tidak murni, orang Samaria nggak boleh masuk bait suci karena tidak murni. Dan mereka adalah hasil kawin campur dengan orang Asyur dan lain sebagainya yang mereka nggak ngomongan. Di cerita ini juga diceritakan orang Samaria itu yang bilang, kita kan orang Yahudi sama Samaria nggak ngomongan, kok kamu ngomong sama aku gitu. Oke? Dan sebenarnya juga nggak lazim Tuhan Yesus minta minum dari dia karena nggak ada yang mau sharing satu plate atau satu ember menjadi najis. So the story is so nggak masuk akal. Nah, this bring me to sebenarnya ada satu pola di Alkitab repeatedly terjadi sampai akhirnya berpuncak di sini, yaitu tentang seorang pria pergi ke negeri jauh, ketemu sumur, ada wanita di situ, kemudian terjadi pernikahan. I just found out about it a couple years ago. Dimulai dari Abraham utus bujangnya untuk cari istri untuk Ishak, sampai di sana ketemu sumur, ketemu Rebeka, menikah antara Ishak dan Rebeka. Diulangi anaknya, Yakub. Yakub tipu papanya, tipu kokonya, kabur ke rumah tulangnya si Laban. Ada orang Batak nggak di sini? Orang Batak masuk di Alkitab, si Laban. Oke? Terjadi pernikahan karena ada sumur, ada Rahel, terjadi pernikahan Yakub dan Rahel. 2-3 orang saksi baru sah kan? Saya ulangi satu lagi, Musa hajar orang Mesir pergi ke Midian, ada sumur, ada Zipora. Terjadi pernikahan Musa dan Zipora. Jadi waktu orang Yahudi membaca Yohanes 4 ini, Yesus ke Samaria, ada sumur, ada wanita. Mereka tahu something happens next. Ujungnya di Wahyu ada pernikahan anak domba dengan the bride, you and me, the church. Karena perempuan ini adalah the first person Jesus reveal himself as the Messiah. At least in the book of John. Ya, saya udah kutip juga ayatnya di sini. Di ayat yang ke-30 berapa? Tapi sebelumnya saya lihat, sebelumnya di sini dulu. Kita lihat ini hasilnya. How God transformed by revelation. Satu kota jadi bertobat. We want that result. Kita mau obedience, kita mau orang diberkati dari hidup kita. Kita mau hal-hal yang luar biasa terjadi sebagai resultnya, oke? Tapi terjadi karena by revelation, next. Karena the means of transformation adalah number one, revelation. Wanita ini berusaha berteologi sama Tuhan Yesus. Oh, Masias, bla 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 bla. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Next. Tuhan Yesus bilang di ayat yang keberapa itu? Bahwa akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kami. I am the Messiah. If God reveal himself to you, sudah tidak jadi tinggi hati, makin tinggi hati, tinggi hatinya, you will be changed, transformed. Pada saat kau tahu bahwa ternyata dia sayang sama aku, ternyata dia cari aku. Aku punya masa lalu seperti ini loh, tapi dia tetap sayang kepada aku. Saudara lihat ini yang terjadi. Dan number 2 adalah gracious acceptance. Gracious acceptance. Ya, for many years saya misunderstood ayat ini. Next. Pada saat Tuhan Yesus bilang, panggil suamimu. Saya pikir Tuhan Yesus itu mau mengekspos dosa, saudara. Ya, gua tahu lu model apa lu, gitu kan? Mana suami panggil? No, tapi sebenarnya, ya, aku tidak punya suami. Tepat katamu. Lihat how I found out about it. Dari begitu sopannya, begitu honoring Tuhan Yesus ngomong bahkan kepada wanita ini. Dia kan menghindari wanita yang lain kan, harusnya ambil air pagi-pagi pada saat sejuk, dia siang bolong. Ya, tapi pada saat dikatakan tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Terus diakhiri dengan dalam hal ini engkau berkata benar. Ada sandwich di awal dan di akhir. Very honoring. Gak mungkin Tuhan Yesus mau expose dosa dia. Aku tahu engkau punya 5 laki-laki itu bukan suamimu. Ya, dia buffalo gathering. Kumpul kebo maksudnya. Direct translation. Yang ke-6 sekarang juga bukan. I know your past, I know your present. Tapi sebenarnya intinya adalah Tuhan mau ngomong seperti ini. Mungkin perempuannya bilang,
Siapa nih, pakaiannya aja udah beda nih. Kayaknya nabi nih, oke? Orang suci nih. Kalau orang suci, kalau dia tahu siapa aku, pasti dia nggak mau ngomong. Kok dia ngomong? Nah, that's is the explanation. Tuhan Yesus bilang, panggil suamimu dengan kata lain, I know your past. But I have decided to love you anyway. Haleluya. That's our God. That's your God. Saya katakan tadi, kitalah perempuan ini. We totally misunderstood him. Sepanjang Alkitab banyak sekali cerita-cerita orang misunderstood Tuhan. Sebenarnya salah satu cerita saya yang kalau di TikTok itu yang paling banyak, hampir 1 juta view-nya, itulah My Story About Mephibosheth. Nanti sudah cek ya. Itu kode keras untuk saudara follow. Amin, saudara. Mephibosheth totally misunderstood. Ya, ini cerita dalam 1 menit, oke? Mephibosheth itu bapaknya adalah Jonathan, bapaknya lagi Raja Saul. Musuhan sama Daud kan? Suatu hari Saul dan Jonathan mati pada hari yang sama di peperangan. Mephibosheth umur 5 tahun dibawa oleh susternya, cepet-cepet lari, jatuh, kakinya patah, pincang seumur hidup Mephibosheth. Tinggal di Lodebar, tempat yang gersang, seumur-umur dia ketakutan. Karena kalau dinasti berganti, dinasti baru biasanya apakan dinasti sebelumnya? Habisi. Tinggal di Lodebar, puluhan tahun. Si susternya itu adalah religion, bad news. Papa mati, kakek mati, raja baru mau hantam kamu, mau binasakan kamu. Lari. Tapi suatu hari Daud, kita tahu ceritanya, backgroundnya Daud dan Jonathan itu kan buddy-buddy, mereka sahabat karib. Mereka bahkan sempat bikin covenant. Daud, lucu nih Jonathan. Harusnya kan dia the heir kan, harusnya dia yang gantikan bapaknya. Tapi kalau dia bilang sama Daud, aku tahu sebenarnya kamu nanti yang jadi raja bukan aku. Lu, agak lucu. Tapi gini Daud, gini Ud, ya. Kalau aku masih hidup kita tetap sahabat dong. Tapi kalau aku udah mati, tolong sayangi anak-anakku. Oke, deal. Kalau mereka zaman dulu bikin ini, kayaknya mereka cut sedikit tangannya, kayak cowboy sama Indian. Campur bloodnya, blood brothers. Mereka honor the covenant. Satu hari Daud udah jadi raja, dia lagi duduk begini, kayaknya mungkin dia lihat codetnya sini. I remember, terus dia tanya, adakah orang lagi dari keturunan Saul? Oh ada katanya, tinggal di Lodebar, cari dia. Nah, orang-orang yang dengar Daud ngomong gitu udah tak tahu artinya. Ini nih, oke? Episode keberapa ini, oke? Pada saat di Lodebar, kita ganti adegannya ke Mephibosheth lagi duduk. Dari jauh dia mendengar derap kuda. Mati aku, ketahuan akhirnya di sini. Orangnya, tentara datang, gemerincingnya mungkin kedengaran, gedor pintu. Wah, tamat riwayatku hari ini. Dibawa ke istana, dia tersungkur di depan Daud. Kenapa engkau memperdulikan anjing mati seperti aku? Dia merasa dia anjing mati. So the dead dog religion, it is religion, the dead dog mentality. Tapi Daud bilang begini, aku akan menunjukkan kasihku kepadamu. I will show God's love, bahkan dibilang kepadamu. Hari ini semua harta kakekmu Saul dan ayahmu Yonatan jadi milikmu. Hari itu Mephibosheth kayak mendadak. Properti semua balik lagi, tuan tanah sebenarnya. He thought he was haunted, dipursue oleh raja yang akan membunuh dia. Tapi sang raja memulihkan dia. Tapi the key is, the gospel story-nya ada di dalam statement Daud dikatakan, aku memulihkan kamu karena Jonathan. So that's the gospel story. Dalam cerita ini, Daud seperti Father God, dan Jonathan is Jesus. Kita adalah Mephibosheth. God the Father memulihkan kita because of Jesus. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. But the thing is, we misunderstood. Kita pikir, karena kita nggak perform, kita dicampakkan. Daud bilang, kamu makan semeja dengan para anak-anak raja. Pada saat dia duduk, ketimpangannya tidak tertutup oleh meja itu. You are child of the king. Regardless of your past, regardless of your performance, God accept you. Ini yang mengubah si perempuan ini, dan kemudian berbuah sesuatu yang sangat luar biasa. Amin, saudaraku? Masih bangun semuanya? Masih hidup? Haleluya. Dan saya ingin tutup. I'm starting to close.
Okay, and there's a difference between closing and starting to close. Amen, saudara. Saudara, having said all this, God's gracious acceptance of you, I want to believe it changed your heart. Ada satu story, ya, di Hakim-Hakim 16 tentang Samson. Mungkin saya tutup dengan itu. Nah, the point dari sini kita belajar nanti pas terakhirnya. Kita tahu ceritanya Samson is a superhero, oke? Buat Israel pada zaman itu. Ya, menurut saudara Samson badannya gede atau kecil? Muscular seperti Arnold Sukar-Bener atau kurus seperti saya? Badannya gede berarti kekuatan dari dirinya dong. Mungkin badannya biasa-biasa, tapi kalau the spirit of God came, mungkin kayak Hulk gitu ya, brrrt gitu ya. I don't know. That's not the point. The point adalah dia nggak taat sama Tuhan, berulang-ulang Roh Allah meninggalkan. Kemudian dicungkil matanya buta, kerja di pengirikan. Suatu hari, cut the story short, orang Filistin ada event besar. Event organizer-nya, IO-nya bilang ke pemimpin, kita jadiin si Samson ini stand up comedian yuk. Diambil dia, dan anak kecil menuntun dia bilang sama anak kecil itu, tuntun aku di antara kedua tiang. Penyangga utama, 6.000 orang Filistin beserta raja-rajanya semua hadir. And he pray his last prayer. Ya Tuhan, ingatlah kiranya kepada aku, buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kau balaskan mataku ini kepada orang Filistin. We know the story, nanti sudah lihat di Google gambarnya. Seperti ini. Saudara ingat apa? He pushed the pillar, the whole thing fell. Next, apa yang terjadi? Kemudian tiang itu dengan oke, next. Kita sampai di sini. Biarlah kiranya aku mati bersama, lalu membungkuklah, rubuhlah rumah itu, menimpa raja dan seluruh orang banyak di dalamnya. Dan ini statement terakhir, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. So Samson kill more people on the day of his death, more than semua enemies all his life combined. Ada paralel di sini dengan kematian Tuhan Yesus, ada kontras. Paralelnya adalah kematiannya membawa kemenangan. Kontrasnya adalah kematian Samson membawa kematian bagi musuh. Kematian Tuhan Yesus membawa kehidupan bagi you and me. Tuhan itu tetap setia. Karena ada satu side of the story yang tidak ada muncul literal di teks. Kenapa orang Filistin miss? Padahal rambutnya udah panjang lagi. Mereka tahu kan the story ini harusnya di-cut terus hilang power, sekarang udah grow lagi. Tapi sebenarnya it's deeper than that. Pada zaman itu kalau kerajaan melawan kerajaan A lawan kerajaan B itu seperti dewa A melawan dewa B. Jadi kalau mereka menang, kerajaan A mengalahkan kerajaan B, kerajaan A akan bilang gini, dewa A mengalahkan dewa B. Dan pada saat orang Israel kalah, mereka nggak kepikir sama sekali Allahnya Israel akan kasih second chance untuk hero-nya. Mereka nggak tahu. Israel, the God of Israel itu adalah your God and my God, and He's the God of second chance, third chance, a million chance. Dan hari ini Dia akan kasih saudara chance. Tapi my point adalah we don't have to respond at the last minute seperti Samson. Karena kalau kita tidak taat, natural consequences hit us. You don't want to waste your life. Padahal the grace sudah ada. You don't earn it, but you want to have faith and cooperate with Him, manifest Him. Kalau saudara gagal, Tuhan nggak tinggalkan saudara. You never walk alone, bukan Liverpool, tapi Tuhan kita. Amin, saudara. Dia akan selalu ada di sana. Tapi saudara yang rugi sendiri, natural consequence akan merundung hidup kita. Hari ini ada Tuhan yang sangat luar biasa, yang sudah menyediakan semuanya bagimu. You don't have to regret the past. Never think God punish you. You have the future in Him, bright future. Ada masa depan yang sangat luar biasa. Saya doa itulah menjadi the new realization, kesadaran baru
di dalam hatimu. Ada Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Dan kalau kita ngerti ini, kita akan diubahkan. Saya mau berdoa untuk saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyediakan segalanya bagi kami. Bukan, kami tidak bertransaksi lagi dengan Engkau. Kau sudah menyelesaikan semua yang Kau telah lakukan bagi kami. Kami mau merespon by faith. Aku berdoa Tuhan, untuk setiap Bapak Ibu sekalian, setiap jemaatmu yang hadir pada siang hari ini, they receive this picture, menjadi satu kesadaran baru dalam benak mereka. Buat Tuhan tetap setia kepada mereka, meskipun latar belakang mereka, meskipun kegagalan mereka, meskipun ada semua hal yang kurang dalam hidup kami, Engkau tetap setia kepada kami, membimbing kami, memulihkan kami pada saat kami jatuh. Terima kasih Tuhan, mereka akan terdorong Tuhan untuk menghidupi the grace ini di dalam hidup mereka by faith. Terima kasih, kami tidak mengandalkan performance kami lagi. Kami mau berdoa Tuhan, anak-anak kami diberkati, cucu-cucu kami diberkati, pekerjaan diberkati. Ada beberapa yang struggle dengan kesehatan, Kau disembuhkan oleh darah Yesus, dan kesembuhan sudah tersedia. You don't earn it dengan banyak ini dan banyak itu, tapi Engkau simply by faith you receive it. Terima kasih for blessing everyone this morning in Jesus name. Amen. Amen.